Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam renungan pagi ini. Saudara, mari sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita mau memohon hikmat pimpinan dari Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sekali lagi Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Kekuatan, kesegaran dan berkat Tuhan kami terus rasakan dan kami menyadari semua adalah karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami baca boleh menolong kami, menopang kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, yang namanya keputusasaan itu bisa datang kapan saja, bisa melanda siapa saja, secara khusus ketika seseorang mengalami yang namanya kegagalan. Nah, saudara, ada saat ketika kita sudah berusaha mati-matian, kita sudah berjuang dengan sedemikian rupa, tetapi saudara, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, katakanlah seperti itu, hasil atau buah dari kerja keras kita, seakan-akan saudara jauh atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita, realita kita. Saudara, ada saat-saat di mana ketika kita melihat semuanya itu menggoda kita untuk apa, saudara? Kita jatuh pada yang namanya keputusasaan. Aku sudah capek-capek, aku sudah berjuang, semuanya aku lakukan, aku berkorban ini dan itu. Tapi mana hasilnya? Tapi mana dampaknya? Kok kayaknya nggak ada apa-apa? Kok malah justru keadaan jadi lebih buruk? Kalau begitu ngapain aku harus susah-susah? Ngapain aku harus berjuang dan seterusnya? Saudara, mungkin itu yang pernah kita hadapi, pernah kita alami. Nah, saudara, bagaimana kita tetap bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan kita ketika saudara godaan untuk putus asa, menyerang kita, melanda hati kita. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus memberikan perenungannya. Ketika dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil, saudara, perjalanan Paulus tidaklah berlangsung dengan mudah. Ia menghadapi banyak kesulitan, ia menghadapi banyak tantangan, penolakan, cemooh, hinaan, dan bahkan saudara, ia juga mengalami situasi-situasi yang sulit, penuh dengan derita, aniaya. Tapi saudara, di sini Paulus memberikan perenungannya yang ini bisa meneguhkan hati kita. So, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1, Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Mengingat apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, jangan tawar hati. Di dalam bahasa aslinya, kata tawar hati berarti kehilangan semangat, menyerah secara mental atau emosional. Saudara, Paulus menolak untuk hidup di dalam keputusasaan. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa pelayanan yang ia lakukan atau yang ia terima atau hidup yang dia miliki sepenuhnya adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil jerih lelahmu. Nah, saudara, kesadaran akan anugerah Allah inilah yang menjadi fondasi Rasul Paulus di dalam menjalani kehidupan, di dalam ia menolak yang namanya keputusasaan. Ia tidak memandang pada kesulitan,
sebagai satu alasan untuk kita menyerah, kita berhenti, atau kita berputus asa. Dia menolak seperti itu. Situasi dan kondisi bukanlah penentu dari hidupnya. Tetapi dia melihat kepada kemurahan Allah sebagai alasan untuk terus melangkah. Di pasal yang sama, saudara, di ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana keteguhan hati Paulus. Ia tetap kuat, tegar. Ia melihat hidupnya sebagai bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi bejana yang rapuh itu memiliki harta yang mulia di dalamnya. Yaitu apa, saudara? Kuasa Allah. Dengan kata lain, harapan dan kekuatan Rasul Paulus dan kita tidak berasal dari dirinya atau dari diri kita, melainkan dari Tuhan yang menopang kita. Karena ingat, hidup kita adalah pemberian dari kemurahan Allah. Hidup kita adalah anugerah. Sehingga ketika kita merasa putus asa, entah karena masalah pribadi kita, keluarga, pekerjaan, studi, atau bahkan pelayanan kita, saudara, kita perlu mengingat-ingat kembali, menyadari kembali bahwa hidup ini adalah anugerah, bukan beban. Dan di dalam hidup kita yang rapuh, seperti bejana yang dibuat dari tanah liat itu, saudara, di dalam hidup kita yang rapuh ini, saudara, Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberikan kita kuasa. Sehingga di dalam kehidupan kita yang rapuh, ketika kita jalani bersama dengan kuasa Tuhan, akan menolong kita untuk apa, saudara? Mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan, di dalam waktu Tuhan, menurut caranya. Dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita mau menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, dan kita mau menjalani hidup ini bersama dengan Allah, oh saudara, kita bisa menjalani hidup ini dengan teguh, dengan terarah kepada kemenangan Allah. Selamat menjalani hidup bersama dengan Allah. Jangan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan, mengingatkan hati kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu, anugerah Tuhan, dan ajar kami untuk berjalan bersama dengan-Mu setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.